Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kita ketemu kembali pada materi yaitu pertemuan yang kedua untuk pengolahan. Kalau nggak salah ya anak-anak ya, ini Ibu lupa juga. Mungkin ini materi yang terakhir yang Ibu sampaikan kepada kalian untuk kelas 7, yaitu pengolahan. Sebelum kita lanjut masuk ke materi, yaitu marilah kita bersama-sama berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita harapkan, inginkan untuk hari ini bisa tercapai semuanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, kita langsung ke materinya saja ya, yaitu tentang pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Nah, pada minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita belajar tentang pengolahan bahan pangan sayuran ya. Nah, sekarang kita belajar tentang hasil samping dari sayuran tersebut. Ibu, mungkin kalian bisa punya pemikiran yang namanya hasil samping itu artinya bagian selain dari bahan utama yang biasanya kita konsumsi. Ya, itu dalam bayangan namanya hasil samping. Jadi di sini peta materinya, kalian nanti bisa mempelajari hasil samping sayuran menjadi produk pangan, kandungannya, teknik pengolahannya, tahapan-tahapan pembuatan pengolahannya, kemudian pengertian dari hasil samping tersebut. Kompetensi dasar yaitu memahami rancangan pengolahan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping sayuran menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Untuk kompetensi dasar keterampilan adalah pengolahan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping sayuran menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi karakteristik, kandungan, dan manfaat serta teknik pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran. Yang kedua, memahami pengertian bahan hasil samping sayuran. Yang ketiga, merancang pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Yang keempat, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan karya pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan sesuai kebutuhan. Nah, ini ada beberapa contoh atau jenis bahan pangan hasil samping dari sayuran. Kalian bisa melihat yang Ibu tayangkan, yang pertama itu adalah gambar talas. Tentu yang utama yang dikonsumsi adalah talasnya ya, daging dari talas tersebut yang ada di dalam yang tertanam di dalam tanah ya. Sedangkan itu tangkainya yang disebut dengan hasil samping. Kemudian gambar yang berikutnya ada melinjo. Yaitu bahan utamanya adalah yang dibuat emping itu anak-anak ya. Itu dagingnya, itu yang bahan utamanya. Sedangkan hasil hasil sampingnya adalah kulitnya. Nah, jadi kulitnya juga bisa dimanfaatkan ya. Begitu juga bawang. Ini bawang merah, bawang putih. Bawang itu kan terbentuk dari kelopak daun ya, susunan dari kelopak daun sehingga terbentuklah bawang. Nah, yang mana disebut hasil samping dari bawang? Yaitu kulitnya juga. Yaitu yang kering bisa dijadikan sebagai pewarna dari telur. Kemudian yang
gambar berikutnya adalah kentang. Kentang yang kita ketahui adalah daging atau yang utama kita konsumsi adalah daging dari kentang tersebut. Hasil sampingnya adalah kulitnya. Ya, makanya biasa itu kalau kita misalnya ibu menyuruh kita mengupas kentang, jangan terlalu tebal-tebal mengupasnya, ya tipis-tipis saja karena itu kulit dari kentang itu masih mengandung nutrisi, tentunya berguna untuk kesehatan. Nah ini dalam tayangan di sini hanya ibu menyampaikan bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan tentunya kita senantiasa bersyukur karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala yang mana berbagai macam bahan pangan yang tentunya untuk untuk kehidupan manusia. Ya. Nah, kemudian kita dengan mengkonsumsi berbagai macam sayuran tersebut tentu bisa menciptakan artinya kita manusia yang sehat, yang kuat ya. Yang sehat, yang kuat bisa beraktivitas, tentunya bisa memiliki kecerdasan untuk cerdas berpikir dalam mengolah misalnya makanan ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan bahan pangan yang misalnya biasanya kita buang, kita diolah kembali. Ya, itu hasil samping. Namanya hasil samping itu biasanya dibuang, tapi karena dengan adanya pengetahuan bahwa bahan tersebut memiliki kandungan nutrisi, maka kita olah berbagai macam produk pangan. Nah, dengan memanfaatkan hasil samping tersebut, itu salah satu program yang kita terapkan, yaitu program prinsip 3R namanya reduce, reuse, dan recycle. Reduce itu kan artinya mengurangi ya. Sedangkan reuse itu adalah menggunakan kembali, sedangkan recycle itu mendaur ulang. Nah, jadi saya berikan contoh reduce itu mengurangi pemakaian material ya. Apa ya contohnya ya anak-anak ya? Misalnya apa ya? Kita mengurangi pengguna material yang bisa kita gunakan untuk 2 kali, 3 kali, misalnya gitu ya. Nah, itu mengurangi pengguna material. Kita usahakan seperti itu barang itu yang kita miliki. Kemudian reuse itu kalau saya ambilkan contoh, kalian misalnya mau belanja, kalian nanti masuk, daripada selalu beli aqua dibuang setelah habis minumnya, mendingan dibawa tempatnya, baru di sini diisi ulang airnya. Itu namanya mengurangi ya, menggunakan kembali. Recycle itu adalah mendaur ulang. Kemudian, apa itu hasil samping sayuran? Pengertian hasil samping pangan pengertian bahan pangan hasil samping sayuran. Sebagaimana Ibu sudah jelaskan atau kalian sudah pahami tentang hasil utama dari tanaman sayuran itu yang dikonsumsi adalah bagian dari tanaman, yaitu bagian akar, ada namanya sayur akar, yaitu contohnya wortel ya, ada sayur daun, artinya bagian dari tanaman itu, bagian daun dari tanaman itulah yang dikonsumsi, yang menjadi bahan utama pada sayuran tersebut. Sayur bunga, sayur buah, sayur batang, ya. Sayur batang ya seperti tadi talas, ya. Rebung sayur batang. Kalau akar masuk talas tadi akar. Kemudian bahan pangan hasil samping adalah bahan samping atau bagian lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran selain daripada bahan pangan utama sayuran yang masih bisa dimanfaatkan. Nah, itu ya. Nah, tadi Ibu sudah menunjukkan jenis-jenis dari hasil samping sayuran. Kalau buah itu misalnya kalian makan cempedak. Yang dimakan adalah dagingnya kan?
Ya, hasil sampingnya adalah kulitnya. Kulit cempedak itu termasuk hasil samping. Nangka ya, nangka. Bijinya bisa direbus. Nah, itu semuanya hasil samping. Itu buah ya. Di sini kita membahas tentang sayuran. Baik ya, Ibu lanjut lagi. Yaitu salah satu jenis hasil samping sayuran adalah kulit bawang. Apa kandungan dan manfaat dari bagian hasil samping sayuran? Kandungannya ini ya, dari kulit bawang, yaitu menurunkan tekanan darah, mendukung sistem kekebalan, ya. Nanti kalian bisa baca sendiri mengenai kandungannya. Jadi ini jenis hasil samping sayuran termasuk satu bawang. Ingat, ya, ini jenisnya dan manfaatnya. Kemudian yang kedua, ada batang dan daun brokoli. Kalian kan biasa melihat brokoli ada ini namanya sayur buah, ada bunga kol, ya. Nah, itu kan di kelopaknya itu ada daunnya. Nah, itu artinya masih bisa dibuat produk, dibuat makanan, dikonsumsi dimasak, diolah anak-anak ya. Mungkin bisa ditumis, ya, daripada dibuangkan jadi sampah. Jadi karena masih bisa dimanfaatkan, diolah karena itu masih mengandung nutrisi untuk tentunya untuk kesehatan tubuh. Nah, ini kandungannya sayur brokoli biasanya dikonsumsi adalah bagian bunganya. Oleh karena itu, batang dan daun yang menyelimuti bunga brokoli dikatakan sebagai hasil samping. Kemudian yang ketiga, jenis yang ketiga atau contoh yang ketiga dari hasil samping sayuran adalah tangkai daun hijau pada wortel. Nah, di sini yang ada di dalam tanah itu adalah tanaman wortel, itu wortelnya, sedangkan daunnya itu muncul. Nah, itu seperti tidak punya batang ya, kelihatan kalau diperhatikan gambarnya. Jadi wortel itu tidak memiliki batang. Nah, di sini tanaman wortel tumbuh di dalam tanah karena wortel mempunyai akar tunggang yang berubah bentuk menjadi bulat dan disebut umbi. Ya, kalian sudah tahu kan warnanya warna oranye, ya. Kalau berwarna putih apa itu? Yang sejenis wortel, warna putih. Pasti kalian tahu kan? Oke, Ibu lanjut saja ya. Kalian nanti yang mempelajari materi-materi apa yang Ibu sampaikan. Kemudian ini kulit kentang. Adalah salah satu jenis dari hasil samping sayuran, yaitu kulit dari kentang. Ya. Nah, jadi di sini kentang kaya akan kandungan dan manfaat. Tapi kulit kentang ternyata lebih baik dari kentang itu sendiri. Nah, malah lebih banyak kandungan gizinya ya. Nutrisi kentang paling banyak terletak pada bagian bawah kulitnya. Oleh karena itu, ahli gizi menyarankan jika mengupas kulit kentang setipis mungkin agar kandungan gizinya tidak banyak terbuang. Yang ketiga, yang berikutnya, yang kelima, yaitu kulit melinjo. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa kulit melinjo itu adalah salah satu hasil samping dari sayuran. Biji melinjo tumbuh secara berkelompok pada bagian batang dan cabang batang. Biji melinjo dibungkus kerangka keras dan kulit tipis pada bagian luarnya. Kulit biji melinjo berwarna hijau saat mentah, ya, kuning ya, hijau, kuning, merah. Nah, biji melinjo umumnya dibuat emping dan jika dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan asam urat. Biji melinjo juga mengandung antioksidan yang tinggi berguna mencegah radikal bebas seperti penyakit kanker dan jantung. Kulit melinjo merupakan limbah yang tidak dimanfaatkan. Namun, berdasarkan hasil penelitian kulit melinjo mengandung energi yang tinggi, karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, vitamin A, B1, dan C. Selain itu, kulit melinjo juga menghasilkan ekstrak anti asam urat. Jika biji melinjo akan
menyebabkan sakit asam urat, namun kulit melinjo merupakan obat asam urat. Itu ya. Jadi kalau kita banyak mengkonsumsi, biasanya orang tua itu ya banyak mengkonsumsi melinjo takut karena takut asam urat. Nah, kulitnya itu bisa mengimbangi dengan penyakit asam uratnya, ya, artinya bisa mengurangi, ya. Diolah kulit melinjonya, diolah jadi olah jadi makanan. Kemudian daun dan batang talas. Jadi ini ada 6 jenis hasil samping dari sayuran yang Ibu berikan. Talas termasuk tanaman sayuran umbi yang memiliki banyak manfaat. Jadi mulai dari akarnya itu bermanfaat untuk obat, daunnya juga bisa dimakan, batangnya juga bisa dikonsumsi dia. Nah, yang utama, bahan utama yang dikonsumsi adalah talas tersebut. Di sini. Adapun hasil samping dari talas adalah daun, batang, dan akar talas. Daun dan batang dapat dimanfaatkan sebagai olahan produk pangan yang menunjang kesehatan tubuh. Namun akar lebih banyak dibuat obat. Itu ya, ada tadi 6 jenis 6 jenis sayuran, hasil samping dari sayuran yang Ibu tampilkan. Nanti kalian bisa mencari lagi di Google Classroom ya, kalian mencari di Google tentang jenis-jenis hasil samping dari sayuran, ya. Kemudian di sini kita masuk ke bagian teknik pengolahan pangan. Di sini Ibu berikan gambar teknik yaitu ada teknik merebus, ada teknik mengukus, menggoreng, dan menumis. Nah, teknik pengolahan pangan panas basah termasuk merebus dan mengukus karena menggunakan cairan ya air. Sedangkan teknik pengolahan pangan panas kering itu menggunakan minyak termasuk menggoreng, menumis, membakar juga ya. Nah, termasuk. Jadi nanti kalian bisa, karena ini materinya sudah pernah kita pelajari, hanya Ibu ulangi saja. Jadi kalian nanti bisa buka lagi materi pelajaran semester 1 ya. Kemudian materi yang ada di di buku pelajaran buku materi kalian ya. Yang ada di buku itu. Kemudian teknik pengolahan pangan panas basah ini termasuk di dalamnya ya. Kalian bisa baca sendiri, ada merebus, menyetup, mengukus, mendidih, dan mengetim ya. Kemudian yang berikutnya yaitu teknik pengolahan pangan panas kering. Ada dengan memanggang, membakar, dan lain sebagainya. Nanti kalian itu hanya diulangi saja lagi ya. Kemudian pembuatan pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Artinya ini di sini kalau kita ingin membuat membuat makanan ya, masakan dari bahannya dari hasil samping sayuran tadi. Di sini Ibu tampilkan ada tahapan-tahapan yang kita harus lakukan ya. Ya, saya ambilkan contoh saja ya anak-anak ya. Kalau misalnya kalian mau melakukan sesuatu, tentu sebelum membuat perencanaan, tentu kalian menentukan dulu apa yang kalian mau lakukan. Ya kan? Nah, sama halnya juga dengan ini. Kita mau membuat suatu produk atau kita mau mengolah makanan. Apa dulu yang mau diolah? Nanti setelah kita tentukan bahwa saya mau masak misalnya tumis dari kulit melinjo misalnya. Itu sudah kita tentukan dulu apa yang mau dibuat, baru kita membuat perencanaannya. Itu tahapan-tahapannya. Yang pertama perencanaan, ya. Tetapkan hal apa yang akan dibuat, baru kita buat perencanaan. Itu ya, tahapan pertama adalah perencanaan. Yang kedua apa?
Setelah kita di sini Ibu jelaskan dulu tentang perencanaan. Nah, dalam perencanaan itu tentu kita mengidentifikasi kebutuhan. Apa maksud dari mengidentifikasi kebutuhan? Maksudnya di sini dalam membuat perencanaan tersebut, mengapa kita membuat, apa alasannya ya? Apa alasan kita memilih menetapkan hal tersebut itu yang mau dibuat? Tentu kita memikirkan, tentunya karena saya membutuhkan untuk makan supaya misalnya mata saya supaya mata saya bisa kembali mungkin di usia-usia seperti kalian kan rabu matanya ya, banyak mengkonsumsi wortel misalnya, jadi itu salah satu alasannya, saya mau bikin jus misalnya jus wortel. Nah, tentu itu menjadi kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan. Nah, kemudian ide gagasannya ya karena ada contohnya, misalnya kalian punya gagasan seperti itu mungkin karena wortel tidak terlalu banyak membutuhkan bahan dan mudah diperoleh misalnya ya, dan juga murah. Nah, itu salah satu alasannya sehingga kita memiliki pemikiran untuk membuat produk tersebut. Itu perencanaannya. Yang pertama, perencanaannya adalah tahap perencanaan. Jadi kita tetapkan dulu apa yang mau dibuat, baru kita melangkah ke tahap satu, yaitu perencanaan. Setelah itu kita masuk ke persiapan. Apa yang dipersiapkan? Tentu alat ya, tentu bahan yang dipersiapkan semuanya. Apa yang kita nanti gunakan untuk membuat olahan tersebut. Itu yang menjadi persiapan. Nah, di dalam persiapan itulah mulailah kita melakukan kegiatan. Itu namanya pelaksanaan. Ya, kita mulai melakukan pelaksanaan. Kita mempersiapkan sesuatu, artinya kita sudah melangkah atau masuk ke tahap pelaksanaan. Kemudian ini bahan yang diperlukan. Ini salah satu contoh, yaitu membuat olahan pangan dari kentang, yaitu produk pangannya yang disebut balado kentangnya. Ini bahannya balado kentang. Kalian bisa melihat gambarnya sendiri ya. Ada itu kentangnya ya. Ada bawang, ada tomat, ada lombok ya. Nah, tentu ada garam, merica dan sebagainya. Ini adalah bahannya. Ini adalah produk olahan pangan dari kentang. Yaitu namanya produk pangan balado kentang. Ini alat yang digunakan. Itu ada alat ulekannya. Apa gunanya ulekan? Itu fungsinya untuk tentu menghaluskan bumbu, ya. Ada panci untuk dipakai merebus misalnya atau mengukus. Ada wajan dan ada sodet ya, atau sutilnya itu sodet, pasangan itu ya, dipakai untuk mengaduk-aduk kalau kita membuat menumis misalnya ya, balik-balikan bahan makanan. Itu termasuk alat. Ada talenan untuk dipakai memotong ya. Ada pisau, ada baskom ya. Itu alat-alat semuanya yang digunakan dalam pembuatan produk makanan ya. Nah, nanti kalau misalnya Ibu berikan pertanyaan, ini masih banyak yang lain anak-anak. Jadi banyak yang lain bisa dijadikan alat yang bisa dimanfaatkan, yang bisa digunakan dalam pengolahan makanan. Begitupun juga tadi bahannya ya. Jadi hanya Ibu tampilkan yang ini saja. Nanti kalau ada pertanyaan ya bisa kalian cari yang lain lagi. Kemudian proses pembuatannya. Nah, ini tadi pembuatan dari balado kentang ya. Silahkan nanti kalian baca sendiri ya, kukus kentang bersama kulitnya, karena memang yang diperlukan adalah kulit sampingnya, jadi kita kentang itu tidak perlu dikupas ya. Nanti kalian bisa meneruskan kukus kentang bersama kulitnya untuk mengetahui kentang telah matang dengan menusuk garpu ya, atau lidi.
dan kulit kentang akan berubah menjadi lebih coklat dan kering. Potong kentang berkulit sesuai selera. Kemudian yang berikut, nah ini bahannya ya, bahan dari balado kentang tadi. Ada gambar apa namanya ini, kupas kulit bawang bombay diiris tipis-tipis memanjang, bawang putih, bawang merah dan cabai disiapkan pada cobek. Ulekkan bumbu sampai halus. Udah ya, Ibu lanjut saja. Kemudian ini salah satu teknik atau teknik pengolahan yang digunakan untuk bumbunya adalah menumis ya. Nah, ini menggunakan wajan. Ada sodetnya. Kemudian ini kalau menggunakan tumis kalian tahu sendiri kan, sudah ada itu menggunakan minyak sedikit ya. Nah, kalau menumis itu menggunakan minyak sedikit. Kalau menggunakan minyak banyak apa namanya? Tentu kalian sudah paham ya. Teknik menggunakan minyak banyak itu namanya apa? Kemudian Ibu lanjut saja ya, nanti kalian yang mempelajarinya. Kemudian ini penyajian. Penyajian dan pengemasan, yaitu balado kentang berkulit disajikan pada mangkuk kaca. Gambar yang di atas itu Ibu berikan gambar penyajian. Jadi nanti kalian bisa melihat apa namanya, tentu dengan penyajian ini kita harus sesuaikan dengan makanan yang diolah, yang disajikan ya. Misalnya kalau memang itu makanannya berkuah, ya menggunakanlah mangkok. Jangan menggunakan piring yang ceper. Jadi dengan penyajian juga itu kan harus diperhatikan penataannya, kebersihannya, ya. Jadi supaya bisa menambah selera makan, ya. Jadi apapun yang kita suguhkan kepada orang, misalnya, ya tidak perlu yang makanan apa namanya, yang mahal-mahal misalnya. Yang penting makanannya sederhana. Mungkin kalau ada temennya datang misalnya ya, kalian bikin pisang goreng kah, ya dibiasakan menata dengan baik di atas piring misalnya gitu Pak, supaya semangat teman-temannya makan, dinikmati dengan enak ya. Jadi kita juga senang kalau misalnya menyuguhkan orang makanan itu terus orang makan dengan lahap, senang kita ya anak-anak. Jadi itu dibiasakan seperti itu. Kebersihan yang utama ya. Jangan sampai misalnya sudah disajikan terus banyak kotoran di pinggir-pinggirnya. Wah, itu mengurangi selera ya anak-anak ya. Mengurangi selera. Jadi kalian biasakan seperti itu. Menyuguhkan makanan kepada teman, memberikan minum juga kepada teman harus yang bersih. Jangan gelasnya ada bekas-bekas minyak kelihatan di situ. Ya, yang bersih lah ya. Jadi supaya orang tidak apa namanya anak-anak jijik ya. Jadi toh kan kita juga senang ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang gambar kedua itu pengemasan. Nah, pengemasan juga begitu, harus diperhatikan kebersihannya ya, harus disesuaikan dengan misalnya kita mau memberikan seseorang makanan dengan cara dikemas ya di apa namanya, dibuatlah pengemasannya yang bagus ya supaya lebih menarik, apalagi kalau mau dijual misalnya itu. Salah satu yang menambah nilai ekonomi dari makanan itu adalah pengemasannya ya. Kalian biasakan belanja ya apa namanya itu, minuman-minuman yang green tea apa segala ya. Kalau kalian belinya misalnya di pinggir jalan itu kan biasa-biasa aja kemasannya. Nanti kalau pergi ke mall misalnya beli tentu kemasannya lebih bagus lagi. Nah, tentu beda harga kan? Nah, beda harga mungkin rasa sama tetapi dari kemasannya yang membedakan. Itulah sehingga memiliki harga lebih tinggi karena dari kemasannya tadi. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian setelah kita melakukan apa namanya, pengolahan tadi ya, kita sudah melakukan penyajian, pengemasannya, kemudian kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Apakah tadi yang proses mulai dari perencanaan tadi itu kita persiapkan semuanya, apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itulah yang kita nilai, misalnya di mana terdapat
kekurangannya menjadi bahan untuk untuk kedepannya bisa kita buat lebih sempurna lagi, ya. Nah, itu perlu dengan penyajian. Misalnya kalian sudah memasak nih, kemudian kalian menyicipi, oh terasa ada yang kurang, atau misalnya ada yang kelebihan, rasanya kurang enak, atau misalnya warnanya kurang ini, ya di situ itulah yang menjadi bahan untuk kedepannya bisa kita buat lebih sempurna lagi, lebih bagus lagi. Ya itu ya namanya mengevaluasi. Setiap akhir pengolahan bahan pangan, ujilah hasilnya dengan cara mencoba merasakan makananmu. Bagaimana rasa olahan pangan hasil samping sayuran, yaitu balado kentang berkulit. Penyajian dan pengemasan juga perlu dinilai. Jika ada yang kurang sesuai, buatlah catatan evaluasinya. Seperti itu ya. Ini tadi penyajian sudah Ibu jelaskan apa yang ditonjolkan dalam penyajian tentunya yaitu kebersihannya ya, ditonjolkan nilai estetikanya yaitu warna dari makanan tersebut. Ya warna juga mempengaruhi kalau misalnya kita masak sayur terlalu terlalu masak ya, tidak segar, layu gitu, kuning semuanya. Misalnya sayur daun-daunan itu jangan terlalu masak ya. Kayak apa ya rasanya dimakan tuh kalau sayuran itu, sayur daun-daunan itu sudah kuning. Jadi buatlah sayurannya itu masih dalam keadaan segar hijau. Jadi begitu kalian masukkan ke dalam rebusan air bisa diangkat gitu ya. Nah, jadi masih bunyi kers-kers gitu ya. Itu enak sayur apa namanya itu? Sayur daun. Misalnya sayur bening kalian bikin ya. Itu ya. Nah, itu anak-anak yang Ibu sampaikan materi ini, materi yang terakhir ya, mengenai pengolahan, yaitu pada sayur hasil samping dari sayuran. Ibu ambil dari pengertiannya sampai kepada bagian evaluasinya. Ya, ini nanti Ibu berikan tugas, nanti Ibu kirim ke Google Classroom, mengupload gambar dan beri penjelasan dalam gambar tersebut, kemudian disusun sesuai dengan urutan soal berikut. Maksud Ibu begini, saya jelaskan di sini ya, jadi jangan nanti bertanya lagi satu-satu, bertanya ke WA Ibu, penuh WA-nya Ibu. Jadi produk makanan hasil samping sayuran. Ibu bikin di situ kurung 1. Artinya kalian berikan contoh produk hasil samping sayuran. Mungkin kalian bisa buat kalian bisa cari di Google. Misalnya hasil samping yaitu tadi tumis kulit ninjo ya. Nah, di buku bahan di buku kalian kan buku paket kalian ada situ. Di Google banyak lagi ya anak-anak ya. Kemudian jenis dari hasil kalian nanti ambil gambarnya, upload taruh di gambar, disusun. Kemudian nomor 2 yaitu jenis dari hasil samping itu 3 jenis minimal 3 ya. Jadi boleh lebih dari 3. Kalau kalian misalnya setor 2 nggak apa-apa, Ibu tetap menilai tapi ya artinya tentu berbeda nilainya dengan yang yang lengkap ya. Jadi jenis dari hasil samping itu tadi ada berapa jenis hasil samping yang Ibu tayangkan ya. Kalian bisa mencari selain dari apa yang Ibu berikan itu. Kemudian alat pengolahan dari hasil samping sayuran, Ibu minta juga 3. Selain yang Ibu sampaikan bisa kalian cari lagi yang lain. Itu 3, minimal 3. Kan banyak ya alat-alat. Kemudian penyajian dari hasil samping sayuran. Penyajian ya satu saja. Pengemasan boleh dengan cara yang dibungkus. Kalau tadi kan dikemas dalam dalam plastik mika ya yang Ibu contohkan tadi itu. Nah, terserah kalian nanti. Yang penting dalam bentuk kemasan.
Nah, kemudian metode pengolahan dari hasil samping sayuran hanya Ibu minta 2, yaitu contoh merebus dan menumis. Itu ya. Jadi di sini ada 6 soal, memiliki apa namanya itu, gambar-gambar, ada berapa gambar yang diperlukan. Nah, tolong anak-anak apa namanya, tugas-tugas diselesaikan ya. Itu yang kemarin kerajinan masih banyak yang belum mengerjakan tugas-tugasnya. Ulangan hariannya juga masih banyak kan anak. Ada 1 ulangan harian Ibu berikan di situ, masih ada yang belum mengerjakan ulangan hariannya. Mengenai, jadi ini kerajinan Ibu sudah enggak apa namanya, sekali lagi Bu nanti periksa kerajinan, masih ada waktu sekali lagi. Ini waktunya nanti saya berikan 2 minggu, tengah sampai 2 minggu ya. Nah, jadi nanti mungkin minggu depan kalau Ibu nggak masuk, Ibu hanya berikan langsung materi, mungkin ulangan harian untuk pengolahan, ya. Nah, jadi Ibu berharap tugas-tugas diselesaikan. Kalau mau nilainya bagus, ya Ibu tetap menilai, tetapi Ibu berharap kalian itu artinya jangan hanya berpikir yang penting dapat nilai. Jangan berpikir seperti itu, nanti menjadi kebiasaan kalian. Artinya tugas-tugas itu yang menjadi tanggung jawab kalian, itu harus dikerjakan, ya. Jangan jadi kebiasaan. Enggak santai-santai aja deh. Jangan seperti itu, berpikirnya seperti itu ya. Namanya kita carilah ilmu yang setinggi-tingginya ya. Lebih bagus seperti itu daripada kalian main game dan lain-lain sebagainya. Jadi biasakan menyelesaikan pekerjaannya dulu, baru kalian bisa main lagi, ya. Nah, itu yang Ibu sampaikan materinya untuk pengolahan. Kalian tetap semangat belajar dan ingat protokol kesehatan tetap diterapkan ya. Hindari kerumunan. Kemudian jangan lupa sering-sering mencuci tangan, ya anak-anak ya, pakai masker ya. Untuk keluar kalau misalnya tidak perlu, ya nggak usah keluar lah ya. Di rumah saja belajar yang baik ya. Mungkin dari Ibu hanya itu saja. Kita ketemu di lain waktu ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.